kaitannya dengan hutang piutang. Ya. Nanti kaitannya dengan ada laba, nggak ada laba. Nah, kalau laba gimana? Tetap nanti akan di apa? Eliminasi. Kalau ada yang ada pengakuan laba itu akan dieliminasi. Laba itu akan diakui ketika itu dijual kepada pihak di luar, ya. Kalau itu dijual kepada pihak di luar. Jadi kalau sudah melibatkan pihak luar, nah baru itu ada laba, laba, nah itu baru laba hasil penjualan, nah itu baru bisa diakui. Tapi kalau selama masih dalam satu kelompok usaha, nah itu nggak bisa diakui. Ya. Kadang-kadang kita dalam akuntansi keuangan itu kita terjebak dengan kata-kata. Nah, di sini ya, ada kepentingan pengendali non pengendali. Kadang-kadang kita terjebak terlalu memusingkan kata pengendali non pengendali. Kita nggak usah terjebak di sini. Ya. Ini hanyalah sebuah kata yang memang ya memang ada membantunya ya. Pengendali itu berarti dia eh, mayoritas, dia bisa membuat keputusan, ya. Kalau non pengendali, nah ini berarti dia nggak bisa membuat keputusan. Ini nanti kaitannya dengan metode akuntansi. Ada metode akuntansi menggunakan metode cost, ada metode ekuitas. Nah ini juga beda. Ya. Kalau metode cost secara intinya adalah investasi yang memang tujuannya bukan untuk menguasai usaha tersebut, tapi dia hanya sebagai keuntungan biasa dari investasi biasa, ya. Keuntungan biasa, dia tidak untuk menguasai, dia tidak untuk mengambil keputusan. Kalau metode cost, ya. Tapi kalau metode ekuitas, namanya equity dari kata-kata bahasa Inggris, equity itu adalah kepemilikan, ya. Diserap ke bahasa Indonesia ekuitas, kepemilikan berarti ada rasa memiliki. Rasa memiliki ini artinya kalau kita mempunyai rasa memiliki, maka apapun yang terjadi, kita yang bisa menentukan. Sedangkan metode cost, itu kita tidak bisa menentukan. Pokoknya pasrah, pasrah bongkoan, pasrah, ya sepasrah-pasrahnya kepada uh, si pemilik. Kalau metode ekuitas, metode cost, kalau metode ekuitas, kita mau apapun yang terjadi, kita yang bisa menentukan. Ya. Nah, saya kasih contoh lagi supaya nggak terlalu tegang. Dompet Niki ada ATM, uang gaji itu masuk ATM, tapi yang pegang Indi. Mau diapa-apain terserah Indi. Bang, dulu dulu manggilnya Niki, begitu sudah nikah manggil Bang. Bang, uangmu kata Indi adalah uangku. Ya memang hukum Islam begitu. Uangmu adalah uangku. Indi punya usaha, punya ATM juga. Tapi Bang, ATM-ku, ya ATM-ku, bukan uang kamu. Emang begitu. Artinya, kalau Niki mau minta sesuatu kepada ini, ya harus ngomong sama Indi gitu ya.
Oh, pasrah. Di sini yang dimenangkan yang perempuan. Artinya yang mengendalikan memang keuangan itu memang pada hakikatnya adalah perempuan. Hakikatnya begitu, mengendalikan. Nah, jadi kalau kita sebagai investor biasa yang kepemilikan itu kalau berdasarkan survei ya, itu di bawah 20% itu biasanya memang kecil sekali. Ya, ya. Tapi ada namanya gaming teori, eh, apa gaming teori apa kayaknya gaming teori itu walaupun kecuali kalau 10 10 10 10% tapi jumlahnya banyak, nah itu bisa bisa menguasai gitu ya. Jadi 10 10 10 10, nah, ada 6 saja sudah 60% dia bisa menguasai. Kadang-kadang begitu. Tapi kalau ada yang satu yang pasti yang dia sebagai pengendali, yang pengendali pasti itu kalau sudah di atas 50% itu pasti pengendali. Kalau sudah di atas 50%, misalkan 51%, ya, pasti dia sebagai pengendali. Kalau kurang dari 51%, dia pasti non pengendali. Apalagi di bawah 20%. Nah, artinya kalau di bawah 20%, dia tidak bisa berbuat apapun. Ketika sebuah usaha itu diumumkan, mendengar, oh laba, ya, nah, misalkan di sini tadi ada Siti ikut investasi di kantor akuntannya Niki, ada Siti Atika, diajak ini karena teman lama ya, bukan orang ketiga ini, ya. Bukan orang ketiga ini, tapi bukan orang ketiga dalam rumah tangga maksudnya. Ya. Tapi karena teman dulu akrab, ikut investasi, ya, investasi untuk mendirikan kantor akuntan. Ya. Walaupun cuma beri apalah gitu ya, wah diumumin kantor akuntan itu punya laba. Tapi karena porsinya terlalu kecil ya, Siti hanya ya terserah lah mau labanya itu dibagi dalam bentuk tunai, ya terserah, atau labanya dibagi dalam bentuk apa hadiah, ini mau lebaran kasih hadiah, ya terserah, dibagi dalam bentuk eh, saham juga terserah, atau ditahan nggak dibagikan sama sekali ya terserah, karena sifatnya hanya dia pasrah. Itulah metode cost. Dalam metode cost, ketika ada pengumuman laba, maka tidak boleh ada pengakuan dari non pengendali. Tapi kalau pengendali, dia sudah bisa mengakui ketika ada pengumuman laba. Niki ngelapor sama istrinya, yang sudah setahun kita kumpul-kumpul, usaha kantor akuntan kita ini, alhamdulillah dapat keuntungan 500 juta. Hah, 500 juta? Wah, udah. Ini sudah pikirannya macam-macam nih. Wah, 500 juta ini mau aku belikan apa ya? Ah, beli Pajero. Ya, mobil Pajero. Mobil panas Joko Jero. Udah punya kepikiran mau diapain. Karena apa? Ini merasa memiliki gitu kan. Nah, beda dengan Siti. Jadi kalau begitu ada pengumuman laba, kalau metode ekuitas, maka si pengendali dia langsung bisa mengakui adanya laba. Walaupun laba itu belum dibagikan. Ya. Walaupun laba itu belum dibagikan. Namanya laba yang ditangguhkan atau laba yang belum terrealisasi, ya terserah namanya. Pokoknya sesuatu yang belum terjadi tapi sudah diakui ya gitu. Bahasanya ada yang laba yang masih ditangguhkan, laba yang belum terrealisasi atau apa, terserah.
ya intinya begitu. Nah, tapi kalau metode cost ini dilakukan oleh mereka yang memiliki kecil sekali, ya. Nah, contohnya misalkan, ya, nah, Niki punya uang nih, sekitar 50 juta rupiah. Nah, karena baru ikut kuliah teori pasar modal, ditambah dengan ilmu statistik, wah belajarlah tentang materi apa tuh tren Y sama dengan A plus BX. Wah, perusahaan diincar ini sama Niki. Wah ini perusahaan ini apa? Misalkan PT Astra Internasional. Kayaknya Astra Internasional ini grafiknya naik nih kalau dilihat dari analisa trennya. Niki punya uang cuma 50 juta. Belilah saham, der di sana. Di akhir tahun diumumkan PT Astra Internasional Tbk eh, tahun 2023 telah mengumpulkan telah memperoleh laba sekitar 15 miliar. Lalu apa yang terjadi? Niki tidak bisa berbuat apapun. Tunggu apa hasil rapat umum pemegang saham. Apa hasil rapat umum pemegang saham? Apa kata pemegang saham yang mayoritas? Apa kata pemegang saham pengendali? Hanya ngikut aja. Nggak bisa nih, wah 15 miliar, oh mau apain dia 15 miliar? Oh nggak bisa. Karena cuma 50 juta itu dibandingkan dengan punyanya asetnya Astra yang triliunan, terlalu kecil sekali gitu. Jadi dia hanya nunggu aja, ya udah mudah-mudahan dapat berita baik mau dibagikan keuntungannya bagi tunai atau apa terserah, nunggu aja gitu. Jadi itu ya, itu yang harus kita tahu konsep awalnya, baik itu tadi apa itu investasinya, ya investasi. Makanya kalau yang lalu kalau kalian belajar konsolidasi itu akun investasi itu harus dieliminasi karena yang namanya investasi pada anak atau investasi anak ke anak itu harus dihapuskan, nggak boleh nggak ada investasi dalam dirinya sendiri, itu nggak boleh, ya. Contoh tadi ya, misalkan Indi selaku nyonya dari Niki, Indi Nawa, nyonya Indi Nawa investasi ke kantor akuntannya Niki. Nah, investasi itu nggak harus dihapus, nggak boleh. Ya, nama investasi untuk diri sendiri itu nggak boleh. Investasi dari hidup ke anak itu juga nggak boleh. Makanya harus dieliminasi. Nah, akun investasi, akun utang piutang, akun transfer persediaan, ya kan? Akun transfer apa lagi tuh? Jual beli, penjualan, pembelian antara induk anak-anak dengan anak atau anak dengan induk, ya. Ada laba, laba nanti tergantung metodenya tadi ya. Nah, ada transfer aset, itu hanya itu pasti akan dieliminasi akun-akun yang terkait dengan itu tadi. Intinya di situ. Nah, terus kemudian dalam kaitannya dengan bab ini, bahwasanya kadang-kadang konsolidasi ini, ya, kepemilikan tidak mesti 100%. Induk itu atau pengendali itu tidak mesti dia memiliki 100%. Kadang-kadang pengendali ini atau induk ini tidak memiliki secara penuh.
Jadi pemegang saham yang memiliki lembar saham anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh induk disebut kepentingan non pengendali. Artinya kepentingan ini adalah saham-saham yang dimiliki oleh anak atau pihak yang lainnya. Jadi ada kepentingan non pengendali. Artinya di sini ada saham yang tidak semuanya, kalau dari kalimat ini, pemegang saham yang memiliki lembar saham anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh induk perusahaan, artinya ada saham yang masih dimiliki oleh selain induk perusahaan. Berarti itu disebut kepentingan non pengendali. Kemudian seluruh aset liability, pendapatan beban anak perusahaan, ya, yang termasuk dalam laporan konsolidasi apakah anak perusahaan dimiliki penuh atau tidak. Nah ini kita lihat sebenarnya hanya kata-kata ini aja. Berapa persen kepemilikannya. Nah, kemudian bagaimana pengaruh kepentingan non pengendali. Nah, ketika anak perusahaan dimiliki kurang dari kepemilikan penuh, kita lihat di bahas yang bab sebelumnya ya. Tapi ada modifikasi sedikit, ini materinya Pak Trijoko sebenarnya. Pertama adalah yang pengaruh non pengendali yaitu masalah laba bersih. Laba bersih konsolidasi, ya, sebagaimana yang tampak dalam laporan laba rugi konsolidasi ada selisih pendapatan dan beban konsolidasi, jelas. Itulah laba, selisih antara pendapatan dan beban. Kemudian tanpa adanya transaksi antar perusahaan yang dimasukkan dalam konsolidasi, tadi yang saya bilang. Jadi namanya laba bersih, nah ini nggak boleh ada laba yang hasil transfer, hasil transaksi antar perusahaan, nggak boleh. Kemudian tidak boleh juga memasukkan laba investasi dari anak perusahaan. Ini juga nggak boleh. Nah, kemudian kita lihat ini, saya baca sendiri. Apabila satu atau lebih anak perusahaan konsolidasi tidak sepenuhnya dimiliki, hanya sebagian dari laba bersih konsolidasi yang tambahkan ke pemegang saham kendali. Oke, nah ini yang perlu kalian lihat bahwa anak perusahaan ini memiliki klaim proporsional. Ya. Memiliki klaim secara proporsional hanya pada laba anak perusahaan, bukan laba induk atau anak perusahaan lain. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau anak dia memiliki hak, ya, karena ini kan kepemilikannya tidak penuh, tidak 100% dimiliki, maka anak punya hak atau klaim yaitu sebesar yang dia miliki proporsional hanya pada laba anak perusahaan, bukan laba induknya atau laba anak perusahaan yang lain. Ini kita lihat contoh di sini. Ya. PT Pusaka membeli 80% dari PT Buritan. Ya, membeli 80% saham PT Buritan sebesar 80% dari total nilai buku PT Buritan. Selama tahun 2001, PT Buritan melaporkan laba bersih 25 juta. Sedangkan PT Pusaka melaporkan laba bersih sebesar 120 juta. Nah, kalau kita lihat ini, ya, maka yang menjadi fokusnya adalah yaitu tadi seperti dikatakan bahwa anak itu hanya memiliki klaim pada anak perusahaannya, anak itu aja. Ya, dia hanya memiliki klaim atas laba pada anak itu, bukan pada induk atau pada anak yang lain. Nah, di sini yang sebagai
kita lihat PT Buritan 20% PT Buritan. PT Buritan melaporkan laba 25 juta. Ya. PT Pusaka melaporkan laba bersih 120 juta. Nah, termasuk laba metode ekuitas dari PT Buritan sebesar 20 juta. Yaitu 20%, 20 juta, yaitu 25 juta kali 80%. Nah, kita lihat laba bersih PT Pusaka. PT Pusaka ini sebagai induknya ya, maaf, karena dia beli 80%, dikurangi laba metode ekuitas PT Buritan. Kemudian eh, ini ada laba bersih PT Buritan. Ini tadi 25 juta. Kemudian laba bersih konsolidasi. Nah, ini laba bersih, laba yang didistribusikan ke kepentingan pengendali adalah 120 juta. Nah, laba yang didistribusikan ke kepentingan pengendali yaitu 20% dari 25 juta. Nah, ini fokusnya di sini. Ya, yang lain abaikan. Jadi fokusnya ke sini. Jadi yang lain abaikan, nggak usah diapalin. Tapi fokusnya ke sini. Berapa laba yang didistribusikan ke kepentingan pengendali? Nah, karena di sini PT Buritan sebagai anak dia mampu menghasilkan 25 juta, sedangkan dia hanya memiliki 20%, yang 80% dimiliki oleh PT Pusaka, 20% dimiliki oleh PT Buritan, maka PT Buritan hanya berhak 20%-nya aja, yaitu 20% dari 25 juta, yaitu 5 juta. Hanya 5 juta. Sedangkan Indo punya laba 120 juta, ya ini urusannya Indo, PT Buritan itu sebagai anak nggak usah urusan. Ya. Induknya punya laba ini, anaknya nggak usah urusan. Sedangkan kalau dia sendiri dapat laba, dia hanya dapat proporsional, yaitu 20%. Nah, ini kalau dikonsolidasikan, 120 ditambah 5 juta ini jadi 125 juta. Ya. Jadi 125 juta itu kalau konsolidasian induknya dapat 120 juta, anaknya dapat 5 juta, totalnya 125 juta. Nah, kemudian saldo laba konsolidasi. Saldo laba istilah lain ini, kita jujur aja di Indonesia ini kalah sama akuntan-akuntan luar ini. Kita sebenarnya kita tuh jujur aja ya, orang-orang Indonesia itu cerdas kalau saat ini. Karena ini pengalaman saya belajar di Malaysia. Ya. Kalian belajar tentang ilmu statistik ini sedikit menyimpang. Kalian belajar ilmu statistik tentang eh, regresi berganda, ada asumsi klasik ini tuh. Makanya ketika skripsi mahasiswa S1 di Indonesia di kita itu ada apa uji asumsi klasik dan ini. Mahasiswa materi saya nggak paham tentang itu. Bahkan untuk setingkat yang doktor ya, setingkat doktor bahkan dari beberapa negara itu dari Pakistan dan dari negara-negara Timur Tengah. Apa itu uji asumsi klasik banyak yang belum paham. Padahal tingkatan doktor. Karena mereka pola pendidikannya juga berbeda. Ya.
Karena rata-rata negara-negara yang bekas British Commonwealth atau negara-negara bekas jajahan Inggris itu pola belajarnya itu pola belajar mandiri. Jadi kayak misalkan saya tuh disertasi itu by riset itu ya nyari-nyari sendiri, nyari-nyari teori sendiri. Nah, kalau sedangkan di Indonesia itu polanya pola Amerika, ya, tentatif. Jadi setiap semester ada mata kuliah yang ada bukunya. Nah, kita sudah diajari. Nah, jadi istilah saldo laba ya sekali lagi. Nah, ini istilah lain adalah return earning. Ya. Nah, satu-satunya angka saldo laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi tidak sepenuhnya konsisten dengan perhitungan laba bersih konsolidasi. Nah, ini yang satu-satunya. Nah, saldo laba pada laporan posisi keuangan konsolidasi menunjukkan bagian laba entitas konsolidasi yang tidak didistribusikan yang ditambahkan ke pemegang saham induk. Nah, ini dihitung dengan menambahkan bagian induk dari laba bersih kumulatif anak perusahaan sejak akuisisi ke saldo laba induk perusahaan dari operasinya sendiri. Dan mengurangkan bagian induk dari penghapusan selisih. Nah, adanya saldo laba yang terkait dengan pemegang saham non pengendali anak perusahaan dimasukkan dalam jumlah kepentingan non pengendali yang dilaporkan di bagian ekuitas dari laporan posisi konsolidasian. Jadi angka saldo laba konsolidasian lebih konsisten. Nah, ini kita lihat langsung aja ke ini ya. Ya. Jadi kita ilustrasikan di sini saldo laba konsolidasi ketika terdapat kepentingan non pengendali, asumsikan PT Pusaka memiliki 80% sampai PT Buritan ya, dengan contoh yang sama tadi ya, PT Pusaka sebagai induk, ya, artinya di sini PT Pusaka sebagai induk karena dia memiliki 80% sampai PT Buritan. Dan mencatat investasi menggunakan ekuitas, wajar, karena dia memiliki 80%. Artinya kalau terjadi laba ya terserah PT Pusaka mau diapakan. PT Buritan nggak boleh ngotak-ngatik. Laba bersih dan dividen yang diperoleh diumumkan PT Pusaka dan PT Buritan selama tahun 12 setelah akuisisi sebagai berikut. Per 1 Januari saldo laba atau laba ditahan sekian-sekian. PT Pusaka 400, PT Buritan 250. Laba bersih 120. PT Buritan 25. Nah, dari tadi ya, hitungan tadi ya. Jadi ingat-ingat dari hitungan ini, angka ini tadi ya. Nah, kemudian sambil buka nggak apa-apa, sambil buka punya kalian sendiri. Kemudian adalah bebersih tahun 2002, dividen 2000X2, ada saldo laba per 31 Desember 2002. Nah, ini jadi ada dividen yang dibagikan, ya, ada dividen yang dibagikan, PT Pusaka sekian, PT Buritan sekian. Saldo laba tanggal 31 Desember X1, X2, 2 tahun setelah kombinasi bisnis dihitung sebagai berikut. Nah, ini masih contoh saja. PT Pusaka 31 Desember 2000 X2 608 juta, 608 juta. Kemudian ekuitas accrual dari PT Buritan pada sejak akuisisi itu 25 juta, ya. 25 juta ini ditambah accrual ya, yang ini 35 juta kali 80%. Jadi kita hitung berapa hak atas laba dan atas laba punya anak ya. Hak induk atas laba anak 80% dari 25 dan 35. Jadi totalnya adalah 48 juta.
Sehingga ketemulah saldo laba PT Pusaka dari hasil operasinya sendiri. Sekian. Jadi tujuannya ini kita supaya tahu berapa saldo bersihnya, saldo laba bersihnya. Saldo laba bersihnya supaya kita tahu. Jadi yang ada 608 juta ini adalah masih kotor. Kenapa? Karena di dalamnya masih adanya punya si anak, ya, harus kita keluarkan. Kemudian bagian PT Pusaka Laba Bersih PT Puritan ini kita balik hitungannya, klop nggak gitu ya, sejak akuisisi itu klop nggak? Yaitu yang 30 sama 30 jadi 60 juta, 30 sama 30 ini klop nggak kalau kali 80%? Kalau sama pas. Nah, jadi dari ini ada beberapa poin penting bahwa pertama saldo laba anak perusahaan tidak digabung dengan milik induk. Jadi saldo laba anak perusahaan tidak digabung dengan induk. Hanya bagian induk atas kumulatif laba bersih anak. Ya. Jadi berapa hak induk aja yang kita hitung. Kemudian saldo laba konsolidasi sama dengan saldo laba induk perusahaan. Karena menggunakan metode ekuitas mencatat investasi di anak perusahaan. Nah ini kita lihat, ini antara saldo laba ini dengan saldo laba ini harus sama hitungannya, ya, hitungannya harus sama. Jadi gimana? Jadi kita keluarkan dulu berapa yang betul-betul punya induk itu berapa, ya. Nah di sini juga sama, ini kita keluarkan, sama enggak? Tapi kalau menggunakan metode biaya, saldo laba induk dan saldo laba konsolidasi juga akan berbeda. Kenapa berbeda? Tunggu informasi apakah laba itu sudah betul-betul dibagi atau enggak. Kalau nggak ada informasi, maka anak nggak boleh mengakui. Nah, itu masalahnya yang tadi yang saya bilang. Kalau belum ada informasi pembagian laba yang sesungguhnya, maka induk tidak boleh mengakui. Apa anak nggak boleh mengakui. Terakhir, kumulatif pendapatan dari anak yang diakui oleh induk dalam pembukanya harus dihapus dari saldo laba induk. Ya, harus dihapus dari saldo laba induk mendapatkan saldo laba induk hasil operasi sendiri. Ya, nah ini tadi harus dihapus sehingga tidak memasukkan dua kali yang saya bilang tadi. Nah, biasanya maka akan muncul namanya selisih atau diferensial. Jadi ada bila total yang dipertimbangkan untuk pihak yang diakuisisi dalam sebuah kombinasi bisnis lebih besar daripada nilai buku, maka muncul namanya selisih atau diferensial. Jadi biasanya ini muncul kalau ada akuisisi kurang dari 100%. Kalau kalau akuisisi 100% nggak ada masalah. Ingat ya, kalau akuisisi 100% tidak ada masalah. Karena apapun yang terjadi itu adalah milik dunia. Kemudian kita lihat ini contoh ini bukan untuk dana kita lihat fokus ini
atau juta bisa kita yang ini mestinya anak itu berhak secara proporsional saja atas laba yang dia peroleh, tapi dia tidak berhak atas laba yang dihasilkan oleh induk. Hanya itu saja yang dia punya hak. Ya, inti dari bab ini. Inti dari bab ini hanya itu. Nah, kemudian kalau format kertas kerja ini sama seperti di bab sebelumnya. Nah ini kita lihat nih mekanisme perhitungan ini. Ya. Contoh PT ini ya, contoh proses konsolidasi eh, anak perusahaan dengan kepemilikan sama dengan anak perusahaan kepemilikan penuh. Hanya saja klaim non pengendali atau kepentingan non pengendali harus dimasukkan. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa yang harus kita masukkan berapa klaim yang menjadi pemilik non pengendali. Kalau tadi dicerita tadi bahwa anak punya hak 20%, hak anak 20% itu harus kita masukkan. Ya, hak anak 20%, yaitu PT Buritan tadi, itu harus kita masukkan. Contoh PT Induk, nah ini contoh diambil dari bab sebelumnya. PT Induk membeli 80% saham beredar PT Anak seharga 310 juta. Pada tanggal tersebut nilai wajar dari kepentingan non pengendali diestimasikan sebesar 77.500.000 rupiah. Ini kita lihat nih. Ya, nilai kita menghitung berapa diferensial. Apa sih diferensial itu Pak Sono ngomong diferensial itu apa sih? Nah, karena nanti ada kita ganti kadang boleh kita ganti dengan istilah goodwill. Ya, boleh kita ganti goodwill. Goodwill itu ketika ada perbedaan harga perolehan dengan nilai buku. Contoh, saya misalkan punya apa ya sekarang? Nah, saya punya pulpen nih. Pulpen ini saya nggak tahu harganya berapa ini, bukan dikasih. Misalkan pulpen ini harganya 10.000. Maka nilai buku pulpen ini adalah 10.000. Kalau saya jual 10.000, maka harga perolehan dengan nilai buku adalah sama 10.000. Nggak ada masalah. Ya. Oke, thank. Sekarang ganti wajah saya dengan tokoh yang terkenal di dunia. Yang lagi rame ganti wajah saya dengan wajahnya Vladimir Putin. Kalau ada yang suka Vladimir Putin atau siapa deh yang pokoknya orang terkenal. Saya punya pulpen karena kalian ngefans, Pak, boleh nggak kalau pulpen Bapak saya beli 500.000?
nggak saya jual. Udahlah Pak, nggak apa-apa. Saya naikin deh 700.000. Walaupun saya tahu itu sebenarnya apa eh, nilai bukunya sebenarnya cuma 10.000. Tapi saya berani beli 700.000. Maka di sini ada perbedaan. Ya. Perbedaan itulah disebut diferensial. Ya. Jadi total nilai wajarnya ini kita hitung ininya 310.000 apa, tadi ya. Nah ini saham biasa saldo laba 300 ya. Oke. 300 ya. Dari ini 200 sama 100 punya anak. Kemudian 300. Nah, harga perolehannya ya, harga perolehannya adalah seharga apa 310 juta Bang. 310 juta. 310 juta. Di sini pada tanggal ini ada apa siklus ya dari tanggal 1 bulan 1 tanggal X1. Nah, ini ada proses pembelian 80% ini alurnya. Sehingga di sini kita bisa melihat ada diferensial. Ya. Diferensial besar 87 juta. Oke, itu kita masuk dulu ke jurnal dulu pada investasi pada PT Anak, investasi saham pada PT Anak, pada kas 310 juta. Ya, oke, ini masih jelas. Maka biasa muncul pertanyaan, dari mana kok bisa beda, kok bisa terjadi selisih? Nah, terjadi selisih itu akibat dari perbedaan nilai buku dan nilai wajar ya, dari aset-aset yang ada. Contoh di sini ada perbedaan persediaan antara nilai buku persediaan dengan nilai wajar persediaan. Ada kenaikan. Ada mungkin tanah beda beda persepsi. Ya. Jadi kalau kita mau membeli sesuatu itu kita ingin gabung dalam sebuah usaha, contoh ya. Saya beberapa tahun lalu masih waktu itu pondok pesantren saya baru berjalan 5 tahun. Ada seseorang, Pak Arsono boleh nggak sih saya gabung? Ntar ini saya kasih baterainya.